Di sebuah belahan bumi bagian barat, ada benua yang sangat terkenal sebagai number one eksportir fine shit. Tempat yang dikenal karena keindahannya sekaligus kebrutalan sejarah dan alamnya. Terdapat sebuah makhluk lembek, berlendir, mencolok, dan lucu. Tapi sangat amat berbahaya untuk makhluk hidup di sekitarnya. Gua kasih waktu 5 detik, lu tebak ini hewan apa yang bener dapat piringan hitam album Cikini ke Jordania full bass. Nggak jadi dah, gue lupa. Gue literally naruh gambar ini makhluk di thumbnail dan judul video ini. Kenalin, makhluk yang gue maksud adalah katak panah beracun atau lebih dikenal sebagai potion dart frog. Katanya lucu, warnanya cerah, ukurannya mini, tapi kalau lu makan, lu bakal langsung ketemu waifu lu di alam baka. Tapi ya, gue jamin gak ada yang mau makan gitu, karena kodok warna-warni gini ngeliatnya aja gak nafsu gue mah. But anyway, cuma butuh 0,2 mikrogram racun yang terkandung di tubuh hewan ini buat ngedelete satu orang dewasa dari bumi. Dan yang bikin makin serem, sampai sekarang belum ada obat penawarnya. Sekali kena dosis mematikan racun hewan ini, nggak ada cara buat nyelamatin nyawa lu. Jadi berdoa aja biar jiwa lu diampuni. Untungnya, katak ini tuh nggak suka sembunyi. Mereka gentle dan enggak kamuflase. Malah sebaliknya, dia tuh punya drip yang sangat fire dengan warna-warna yang mencolok, yang emang ditujuin untuk ngasih tahu apapun yang berniat memakan dia bahwa dia itu beracun. Spesies paling mematikan dari famili katak nyentrik ini namanya golden poison frog. Racunnya kulitnya itu cukup buat ngedelete lebih dari 20.000 ekor curut. Ukurannya sendiri cuma sampai 47 mm, lebih kecil dari jempol tangan manusia normal. Tapi kulitnya penuh dengan senyawa yang namanya batrakotoxin, sejenis racun yang bisa bikin lumpuh otot total, matiin jantung, matiin diafragma, dan organ vital lainnya, cuma dalam hitungan menit. Racun dari kulit katak ini udah dipakai sama masyarakat adat buat ngelapisin ujung peluru sumpit mereka dari zaman dulu. Nah, dari situ juga asal nama poison dart frog atau katak panah beracun kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Biasanya, racun katak ini dipakai untuk berburu hewan kayak monyet atau burung. Sekali kena sumpit yang udah dilapisin racun, monyet atau burung bisa langsung jatuh di tempat dengan kondisi mengenaskan alias lumpuh total. Sekarang, ada ratusan spesies katak panah beracun yang tersebar di hutan tropis di benua Amerika Selatan dan Tengah. Selain golden poison frog, mereka juga punya banyak varian katak-katak dengan warna-warna yang sangat menarik. Contohnya, strawberry poison frog yang punya warna biru dan green and black poison frog yang coraknya kayak permen coklat mint. Ada dying poison frog, ada juga splashback poison frog, granular poison frog, sama phantasmal poison frog. Walau kelihatannya kayak permen dan semuanya sangat menarik, katak warna-warni yang kalian lihat tadi itu sangat beracun dan berbahaya. By the way, keluarga besar poison dart frog itu punya nama ilmiah Dendrobatidae, dan di dalamnya ada banyak banget anggota yang tentunya gak bisa gue sebutin satu-satu, karena kalau gue sebutin, ini video bisa ngebosanin banget. Yang bikin makin seru, di antara ratusan spesies ini ada ratusan jenis senyawa berbahaya juga yang beda-beda, dan banyak diantaranya yang bisa mulangin kita ke lobby. Bahkan beberapa diantaranya adalah senyawa yang belum pernah diketahui dalam dunia sains sebelum peneliti mulai neliti katak-katak ini. Nah, yang paling menarik dari racun hewan ini, ternyata mereka sebenarnya nggak bisa bikin racun itu sendiri. Mereka dapetin racunnya dari makanan yang mereka makan, arthropoda kecil kayak semut, tungau, atau bahkan kaki 1000 jenis-jenis tertentu. Pokoknya hewan-hewan begitu dah. Terus gimana caranya mereka bisa makan hewan-hewan beracun itu tanpa kena racunnya sendiri? Dan kenapa bisa warna-warna mencolok ini seakan jadi sinyal umum untuk predator kalau mereka harus menghindari katak kecil dengan warna-warna mencolok ini? Kebanyakan hewan beracun atau berbisa kayak ular atau ubur-ubur biasanya bikin racun mereka sendiri dalam tubuh mereka. Proses ini namanya endogenous biosynthesis. Tapi kemampuan buat makan sesuatu yang beracun terus nyerap racunnya buat dimanfaatin sendiri, itu namanya sequestration. Dan metode itu termasuk langka di alam. Tapi itulah yang dilakuin katak panah beracun. Lu penasaran nggak? Dari mana peneliti tahu kalau katak ini nggak memproduksi racunnya sendiri? Nah, itu karena pernah ada kejadian pas meneliti nangkep hewan ini, terus neliti mereka, diamati ada fenomena katak-katak beracun yang mereka tangkap kehilangan racunnya secara berkala. Ternyata pas dicari tahu, alasannya tuh karena peneliti cuma ngasih makanan katak ini pakai lalat buah, di mana lalat buah itu nggak punya racun sama sekali.
Beda sama katak yang bebas di alam liar, mereka punya pilihan makanan yang beragam, termasuk diantaranya serangga-serangga yang berbisa atau beracun. Nah, dari situ, peneliti pun sadar kalau katak ini nggak bisa ngeproduksi racunnya sendiri, melainkan makan makanan beracun, terus manfaatin racunnya. Kulit katak ini punya dua jenis kelenjar di dalam kulitnya, kelenjar mucus dan kelenjar serus. Nah, kelenjar serus inilah yang nyimpen alkaloid beracun. Alkaloid sendiri itu tuh senyawa organik yang mengandung nitrogen. Dan nggak semuanya beracun sih, kayak kafein, nikotin, quinin, itu semua tuh termasuk dalam alkaloid. Dan udah sering kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi alkaloid di kulit katak panah beracun itu rentangnya lebar banget. Dari yang cuma bikin rasa pahit, sampai racun ringan, sampai racun yang bener-bener bisa ngedilit lu dari dunia. Dan yang bikin makin aneh, dari semua alkaloid yang udah diidentifikasi di kulit mereka, cuma 10% aja yang baru kita tahu asal sumbernya. Dan dari 10% yang udah ketahuan itu, semuanya berasal dari makanan si katak. Salah satu studi nemuin kalau strawberry poison frog dapetin banyak racunnya dari tungau Oribatida. Tungau ini ukurannya cuma sekitar 1 mm, masih berkerabat sama laba-laba dan kalajengking. Buat ngelindungin diri, tungau ini tuh punya alkaloid beracun. Sialnya, racun ini tuh justru yang dicari sama katak strawberry. Katak ini bakal makan si tungau, terus nyerap alkaloidnya, dan mindahin racun itu ke kulit mereka sendiri. Makin banyak tungau yang dimakan, makin banyak juga racun yang numpuk, dan makin OP juga katak ini. Alkaloid lain juga udah dicatat asalnya dari arthropoda tertentu, dan yang paling mematikan sekaligus terkenal dari semuanya, batrachotoksin, diambil dari kumbang merelit. Dan yang menarik, cara kerjanya nggak selalu kayak apa yang gue bilang tadi, nggak selalu semakin banyak, semakin kuat. Kadang, si katak justru nge-enhance racun yang udah mereka kumpulin dengan cara ngubah struktur kimia alkaloidnya, biar makin kuat. Contohnya, pas beberapa spesies katak makan arthropoda yang mengandung alkaloid pumiliotoksin, mereka bisa nambahin gugus OH ke senyawa itu lewat proses hidroksilasi selektif dan ngehasilin alkaloid baru yang namanya allopumiliotoksin. Yang dimana allopumiliotoksin ini 5 kali lebih kuat dari bentuk originalnya. Ini mah evolusi Pokemon, cok. Soal gimana persisnya racun ini dipindah-pindahin ke seluruh tubuh mereka, itu tuh masih jadi misteri sampai sekarang. Yang peneliti tahu, mereka punya kelenjar racun dekat permukaan kulit. Dan ada saluran yang kebuka buat ngalirin alkaloid ke permukaan kulit mereka pas si kodok ngerasa terancam atau diserang predator. Kalau si predator sampai makan atau nelan racunnya, kemungkinan besar dia bakal tidur selamanya. Bahkan, sekedar nyentuh atau ngecup manis aja udah cukup untuk bikin si predator nggak enak badan. Banyak alkaloid berbahaya di kulit katak ini, kerjanya tuh sama kayak neurotoksin, racun yang matiin fungsi saraf secara permanen dengan cara ngeblok transmisi sinyal ke otot, yang artinya jantung lu, organ lu, badan lu, semua itu mogok kerja bareng-bareng. Yang bikin gue penasaran, gimana caranya katak ini nggak keracunan sama racun mereka sendiri? Kan bukan mereka yang punya. Nah, ternyata peneliti nemuin kalau beberapa spesies katak panah beracun ngelindungin diri sendiri dengan cara ngubah struktur reseptor di sel saraf mereka lewat substitusi satu asam amino doang. Perubahan sekecil ini itu bikin racun nggak bisa nempel ke reseptor mereka. Jadi sarafnya tetap bisa kerja normal. Peneliti juga nemuin kalau golden poison frog punya mutasi genetik yang bikin dia kebal dari efek batrachotoksin sekaligus puluhan alkaloid berbahaya lainnya. Tapi yang masih jadi misteri, gimana caranya mereka bisa berkembang jadi kebal ke banyak banget jenis alkaloid? Bandingin sama ikan buntel misalnya. Ikan dahsyat ini cuma perlu ngatasin satu jenis racun doang, tetrodotoxin. Sementara katak panah beracun itu kebal ke puluhan bahkan ratusan alkaloid berbeda. Senyawa yang bahkan mereka nggak bisa produksi sendiri. Karena racunnya kuat banget, golden poison frog dianggap sebagai makhluk paling beracun di bumi. Bahkan cuma nyentuh doang, itu bisa bahaya. Apalagi kalau ada luka di area yang lo buat nyentuh itu. Racunnya bahkan berpotensi masuk lewat pori-pori keringat. Walaupun ya belum ada yang bener-bener ngebuktiin sih. Ya siapa juga yang mau nyoba. Nah, kita udah selesai ngomongin soal racun-racunan katak ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa warna mereka itu sangat amat mencolok? Bukannya jadi mencolok di alam liar itu sama dengan menyerahkan nyawa ya? Dan dari mana predator tahu kalau mereka beracun? Kan kalau dimakan, langsung mokat tuh predator. Gak ada kesempatan buat belajar dari kesalahan. Jadi, dari mana mereka paham kalau makhluk ini itu tuh gak bisa dimakan? Fakta bahwa ratusan spesies katak panah beracun sama-sama pakai strategi warna cerah plus racun, nunjukin kalau strategi ini itu emang efektif secara evolusi. Bahkan, strategi ini itu punya namanya sendiri. Namanya aposematism.
Ada studi tentang variasi warna katak nemuin kalau burung lebih sering nyerang katak warna biru dibandingkan katak warna kuning yang lebih mencolok. Jadi makin mencolok warnanya, makin aman dari serangan predator. Balik ke pertanyaan, dari mana predator tahu kalau mereka ini berbahaya? Ada beberapa kemungkinan kenapa predator bisa takut ke mereka. Pertama, level racun tiap katak itu beda-beda. Katak yang masih muda itu belum sempat numpuk racun yang banyak, jadi mungkin pas mereka makan, mereka emang gak mati, tapi mereka sembelit sampai kayak mau dicabut nyawanya. Nah, semenjak itu, mereka trauma dan takut buat makan hewan ini lagi. Faktor kedua, predator tuh nggak harus nelen katak ini buat kena efek racun. Mungkin dia nggak sengaja ngendus-ngendus hewan ini dan kena efek racunnya. Dan dari situ, dia udah mulai takut buat makan hewan ini. Jangan karena makan, nyentuh aja kayaknya males gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman kayak tadi, predator bisa belajar katak cerah sama dengan bahaya. Dan buat sebagian predator lainnya, ngehindarin hewan warna cerah itu udah kayak insting bawaan genetik. Hasil dari jutaan tahun evolusi, di mana predator yang lebih waspada sama mangsa warna-warni lebih sering selamat dan nurunin gen mereka. Soalnya yang makannya serampangan, akhirnya mati konyol. Terus gimana sama predator yang bahkan gak bisa lihat warna, kayak semut peluru atau laba-laba bromeliad, di mana dua-duanya sering kelihatan mangsa seekor katak kecil. Nah, pernah ada penelitian di mana peneliti nyoba ngasih dua jenis katak ke semut peluru sama laba-laba bromeliad. Yang satu katak gak beracun, sama katak stroberi yang beracun. Hasilnya, semut peluru mau makan katak stroberi yang masih muda, tapi nggak berani sama yang udah dewasa. Sementara laba-laba bromeliad sama sekali nggak mau nyentuh katak stroberi, baik yang muda maupun yang dewasa. Jadi dia cuma makan yang nggak beracun aja. Jadi walaupun nggak pakai penglihatan warna, predator-predator ini tetap bisa tahu mana katak yang harus dihindarin, mana katak yang enak buat dimakan. Kemungkinan mereka tuh bisa tahu mana yang beracun mana yang enggak lewat mekanoreseptor atau kemoreseptor mereka. Tapi bukan berarti katak-katak ini kebal total dari predator. Ada satu spesies ular yang namanya fire belly snake yang udah berevolusi kebal terhadap batrakotoxin dari golden poison frog. Dan dia jadi satu-satunya predator yang diketahui bisa makan golden poison frog dan selamat. Tapi walaupun punya senjata kimia sekuat itu, katak-katak ini tetap nggak bisa bobo nyenyak di malam hari karena sekitar seperempat dari total spesies katak panah beracun sekarang berstatus terancam punah atau kritis. Penyebabnya bukan karena predator, tapi kehilangan habitat, infeksi jamur, sama perdagangan hewan eksotis. Hal-hal yang nggak bisa dilawan pakai racun di kulit. Jadi kesimpulannya, memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Tapi nggak bingung kalau dari surga. udah sih gitu aja.